Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adea Putrisari dengan NIM 19011111021 dari kelas Manajemen Reguler SDM. Nah, di sini saya akan menjelaskan penulisan permintaan pesan-pesanan rutin. Pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Pesan rutin sangat beragam, seperti pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran pengaduan, undangan. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Strategi permintaan rutin. Yang pertama, menyatakan permintaan atau pesan atau sama aja pembuka. Yang pertama, tulis nada bahasa yang sopan, tidak menuntut dan personal. Gunakan pendekatan langsung. Kemukakan permintaan secara spesifik. Nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda atau isi. Jelaskan alasan permintaan Anda penting. Jelaskan setiap potensi manfaat merespon permintaan Anda. Perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang ketiga, mintalah dilakukan tindak spesifik atau penutup. Informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Yang kedua, ekspresikan rasa terima kasih Anda. Nyatakan dengan jelas setiap tanggal waktu permintaan Anda. Slide selanjutnya, bentuk-bentuk permintaan rutin. Permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana kapan iklan dibaca atau dilihat. Memo. Memo adalah surat dari pejabat ditunjukkan kepada pejabat lain dalam satu instansi atau bawahnya yang isinya singkat tentang pemberitahuan saran permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat dalam memo adalah kepala surat yang bisa membuat nama dan alamat kantor perkataan memo kepada dari hal tanggal. Badan surat yang memuat pesan yang hendak disampaikan. Kaki surat yang memuat tanda tangan nama terang. Surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran. Dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan, jumlah atau banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman atau cara penyerahan, waktu pengiriman yang diinginkan. Surat keluhan. Surat keluhan atau disebut dengan klaim adalah surat pernyataan ketidakpuasan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan yang pertama, pengembalian barang dan permintaan uang kembali. Yang kedua, penggantian produk rusak.
Yang ketiga, perbaikan dalam masa garansi. Yang keempat, pembatalan pesan dan lain-lain. Dalam surat pengaduan, yang pertama, jelaskan problem yang ada dan berikan alasan detailnya. Yang kedua, berikan informasi atau bukti yang mendukung. Yang ketiga, mintalah tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan. Mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Yang pertama, ketika perusahaan yang salah, perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan. Jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim. Ambil langkah-langkah atau memperbaiki hubungan. Yang kedua, ketika pelanggan yang salah, bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Bila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik. Gunakan bagian isi pesan untuk mengajak pelanggan menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Yang ketiga, ketika pihak ketiga yang salah, evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Hindari menyalahkan pihak lain. Fokus pada pencarian solusi. Pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan keadaan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill, pengorganisasian permintaan pesanan rutin, dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan atau pegawai, dan masyarakat publik pada umumnya. Yang pertama, good news tentang pekerjaan dalam dunia bisnis. Terdapat beberapa contoh good news yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, baik yang berbentuk finansial maupun non-finansial. Yang kedua, good news tentang produk. Good news yang berkaitan dengan produk dapat dilakukan dengan pemberian diskon harga, pemberian kupon diskon, dan pemberian produk suplemen. Yang ketiga, pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan-pesan positif. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Yang pertama, pendekatan langsung. Sering disebut dengan istilah pendekatan deduktif. Ide pokok muncul paling awal atau kesimpulan kemudian diikuti dengan alasan atau bukti-bukti pendukungnya. Contohnya dalam menyusun surat undangan, surat pesanan, atau orderan barang atau jasa dan reservasi. Surat pesanan paling tidak sudah memenuhi 3 komponen penting dalam pendekatan langsung, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Hal ini menunjukkan bahwa pembaca pada umumnya hanya tertarik yang ada perlu katakan atau sasaran Anda, karena dari hal tersebut dapat menimbulkan kesan baik atau positif. Langkah-langkah menyusun pesan positif. Yang pertama, mulai dengan gagasan utama. Cobalah membuat pembukaan secara jelas dan ringkas, nada yang tulus, semangat, dan berorientasi pada penerima. Juga hindari pertanyaan yang basi dan jelas seperti "saya senang untuk" atau "kami telah menerima". Yang kedua, sediakan perincian dan penjelasan yang perlu
Apabila pesan rutin harus menyampaikan informasi yang mengecewakan, satukan informasi negatif ke dalam konteks positif. Yang ketiga, akhiri dengan penutup yang tulus. Pesan akan dikatakan sukses bila penerima merasa bahwa audiens ada memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan atau menerima pesan-pesan yang disampaikan.